Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang bulan ini Bapa, Engkau yang membawa kami terbang lebih tinggi. Tuhan, Engkau yang membuat kami bersinar seperti bintang-bintang di langit. Engkau yang membuat kami bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan Tuhan, Engkau yang membuat kami, hidup kami bagaikan matahari yang terbit di dalam kemegahannya. Tuhan, berkati umat-Mu yang hari ini sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa sampai hari ini untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan, pekerjaan bisnis. Tuhan, tidak ada satupun umat-Mu yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan. Semuanya mendapatkan pekerjaan yang mulia. Tuhan, terima kasih, tidak ada satupun umat-Mu yang sakit. Semuanya menerima umur panjang dan sehat. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menaruh firman-Mu, perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah pemberitaan firman hari ini disertai, diikuti oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan keajaiban Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Bulan ini adalah bulan di mana engkau dan saya akan diangkat Tuhan tinggi. Gereja Tuhan, engkau dan saya akan bersinar seperti bintang-bintang di langit dan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku, di minggu ini tema khotbah hari ini adalah pintu terbuka. Gereja Tuhan, pintu terbuka. Saudaraku, pintu akan menghubungkan saudaraku dari yang luar boleh masuk ke dalam. Dan dari yang dalam, Bapak Ibu boleh keluar. Gereja Tuhan, kalau pintu tertutup, saudaraku, maka seorang tidak bisa keluar atau masuk. Gereja Tuhan, siapakah pembuka pintu? Tuhan adalah pembuka pintu. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, tidak ada pintu gerbang yang menutupnya. Tetapi ada satu bangsa 430 tahun tidak bisa kemana-mana. Dan 430 tahun bangsa ini terikat. Keluaran 12 ayat 46. Gereja Tuhan, tidak ada pintu gerbang yang menutupnya. Tapi selama 430 tahun mereka terikat, mereka diperbudak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keluaran 12 ayat 46. Haleluya. Keluaran 12 ayat 46. Amin. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Amin. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Amin. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Amin. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Amin. Saudaraku, perhatikan ayat 40-nya, Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40. Amin. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Lamanya orang Israel, mereka diam di Mesir itu 430 tahun. Saudaraku, tidak ada pintu gerbang yang menutupnya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa keluar dari perbudakan selama 430 tahun. Saudara, gereja Tuhan, umat ini berada Tuhan. Mengapa? Karena ada Raja Firaun yang menahan mereka. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Gereja Tuhan, ada kekuatan yang lain yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keluaran 5 ayat 1 sampai 2. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Amin. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Kemudian Musa menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarkanlah umatku itu pergi untuk beribadah kepadaku. Tetapi Firaun berkata. Tetapi perhatikan, Raja Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Untuk membiarkan orang Israel pergi. Untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tidak ada pintu gerbang yang menutupnya. Tapi mereka bisa bertahan, mereka bisa terikat. Mereka bisa diperbudak selama 430 tahun karena ada kekuatan. Ada Raja Firaun yang punya otoritas yang mengikat mereka.
yang menguasai mereka, sehingga mereka bekerja tanpa upah. Saudara umat yang diberkati Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan tidak mau seorang pun bekerja tidak mendapatkan upah. Engkau dan saya harus bekerja dan engkau mendapatkan upah dari hasil pekerjaan. Tetapi saudara, Alkitab memberikan catatan bahwa ada satu bangsa 430 tahun mereka bekerja tanpa hasil. Mereka terikat, mereka diperbudak, padahal tidak ada pintu gerbang yang menutupnya. Mereka, saudaraku, tidak bisa keluar. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya mereka keluar? Harus ada pintu yang terbuka. Siapakah yang sanggup membuka pintu itu? Tuhan adalah pembuka pintu. Maleaki berkata, lihat, kalau aku yang sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau aku yang sudah menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Gereja Tuhan, pintu-pintu yang tertutup, hanya Tuhan yang sanggup membukanya. Gereja Tuhan, haleluya, umat yang sangat diberkati Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup membukanya. Bagaimana caranya? Saudara umat yang diberkati Tuhan, Anda boleh lihat, saya berdoa hari ini dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8. Keluaran 12 ayat 8. Amin. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdagi beserta sayur pahit. Lanjutkan terus, haleluya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Amin. Hanya dipanggang di api. Amin. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Amin. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Amin. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Saudara gereja Tuhan, perhatikan. Makan makanan Paskah, mengoleskan darah anak domba, darah perjanjian, adalah kunci Tuhan akan, saudaraku gereja Tuhan, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Saudaraku, saya ulangi. Makan makanan Paskah dan mengoleskan darah perjanjian adalah kunci Tuhan yang turun tangan berperang. Tuhan yang bebaskan umatnya dari perbudakan, dari ikatan, dari belenggu selama 430 tahun. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Keluaran 12 ayat 11 sampai 12, perhatikan. Keluaran 12 ayat 11 sampai 12. Haleluya. Keluaran 12 ayat 11 sampai 12. Amin. Dan beginilah kamu memakannya. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Buru-burulah kamu memakan makanan Paskah itu. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Lanjutkan terus. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Bapak Ibu gereja Tuhan, malam ini setelah mereka memakan makanan Paskah, malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Saudaraku gereja Tuhan, waktu mereka makan makanan Paskah, gereja Tuhan, dengarkan ini. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berperang, memberikan kemenangan, memberikan pembebasan kepada umatnya. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, maka dengarkan gereja Tuhan, makan makanan Paskah dan mengoleskan darah perjanjian adalah kunci Tuhan yang berperang atas hidupmu dan atas hidupku. Sehingga gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, engkau tidak bekerja tanpa hasil. Engkau tidak lagi hidup dikuasai oleh roh perbudakan, roh ketakutan. Tetapi hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengapa? Karena kalau Anda tidak datang beribadah kepada Tuhan, saudara gereja Tuhan, ini adalah strategi iblis, ini adalah cara-cara yang iblis lakukan. Bagaimana setan, saudaraku haleluya, membuat orang-orang tidak bisa beribadah. Alkitab berkata gereja Tuhan, Raja Firaun tidak membiarkan mereka pergi beribadah. Mengapa? Karena saudaraku, beribadah karena tidak beribadah sama dengan mendatangkan penyakit, mendatangkan pedang, mendatangkan kelaparan. Keluaran 4 ayat yang ke-5. Gereja Tuhan tidak beribadah, tidak mau beribadah, sama dengan mendatangkan penyakit, mendatangkan pedang, mendatangkan kelaparan. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-5.
Keluaran 4 ayat 5. Keluaran 4 ayat yang kelima. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Amin. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Saudaraku, telah menampakkan diri Keluaran kepadanya. pasal 4, Alkitab berkata, waktu mereka tidak beribadah. Haleluya, haleluya. Tuhan berkata, supaya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, orang Israel harus beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluaran pasal yang kelima. Haleluya, haleluya. Keluaran pasal yang kelima. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluaran pasal 5 ayat yang ketiga. Haleluya. Keluaran 5 ayat 3. Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Izinkanlah kami untuk pergi beribadah kepada Allah kami. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Gereja Tuhan tidak beribadah sama dengan gereja Tuhan mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan pedang, mendatangkan kelaparan. Itulah sebabnya Keluaran 23-25, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, aku akan memberkati air minumanmu, aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tubuhmu, tidak akan ada yang mandul, tidak akan ada yang keguguran, dan tidak akan ada yang mati muda, aku menggenapkan tahun umurmu. Saudaraku, mengapa hidup mereka tersiksa? Mengapa mereka hidup menderita? Karena 433 tahun gereja Tuhan, mereka hidup tanpa ibadah. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, ada banyak orang, saudaraku, haleluya, ingin berhasil tapi tidak mau beribadah, ingin sukses tapi tidak mau beribadah, ingin sehat tapi tidak mau beribadah. Gereja Tuhan, Anda tidak bisa sehat tapi Anda tidak mau beribadah. Anda tidak mau bisa sukses tapi Anda tidak mau beribadah. Kenapa? Karena ibadah adalah rahasia. Engkau dan saya, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, diberkati hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Masalahnya gereja Tuhan, haleluya, Alkitab berkata dalam kitab Ibrani bahwa kita tidak mungkin bisa beribadah tanpa ada darah yang menyucikan kita dengan dahsyat dan luar biasa. Ibrani 9 ayat 14. Gereja Tuhan, mustahil Anda dan saya bisa beribadah kalau bukan ada darah perjanjian, darah anak domba Allah yang menguduskan hatimu dan hatiku di hari yang luar biasa ini. Ibrani 9 ayat 14. Haleluya. Amin. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Amin. Akan menyucikan hati nurani kita. Perhatikan, darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Gereja Tuhan, bersyukur hari ini engkau dan saya. Oleh karena darah Yesus, darah anak domba Allah, darah perjanjian, engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa orang Israel 430 tahun? Mereka disiksa, mereka diperbudak, bekerja tanpa hasil. Mengapa? Karena mereka hidup tanpa ibadah. Mengapa mereka tidak bisa beribadah? Karena ada Raja Firaun yang mengikat mereka, yang menguasai mereka. Bagaimana caranya supaya mereka bebas? Saudaraku, tidak ada cara lain. Saudaraku, mereka harus memakan makanan Paskah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati, mereka harus mengoleskan darah anak domba, darah perjanjian. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka tema khotbah hari ini, pintu terbuka. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana caranya pintu itu terbuka? Saudara gereja Tuhan, engkau dan saya harus menghormati tubuh dan darah Yesus. Maka saudaraku, dalam Matius, haleluya, pasal 26, ayat 26 sampai 29, Tuhan Yesus berkata, Matius pasal 26, ayat 26 sampai 29, engkau dan saya harus menghormati tubuh dan darah Yesus. Matius pasal 26, ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Tuhan Yesus mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata. Perhatikan, Yesus memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Yesus berkata dan menunjuk kepada roti itu, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan. Saudaraku, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur. Yesus mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata. Saudaraku,
dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, minumlah kamu semua dari cawan ini. sebab inilah darahku, darah perjanjian. Gereja Tuhan. Dia menunjuk kepada cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Lanjutkan terus, haleluya. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, menghormati, menyambut tubuh dan darah Tuhan. Adalah rahasia engkau dan saya. Dosamu diampuni. Dan kalau dosa sudah diampuni, penghalang sudah dihancurkan, gereja Tuhan, maka berkat yang berlimpah-limpah datang kepada keluargamu, datang kepada hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar banyak berkat Tuhan yang Anda terima waktu Anda dan saya merayakan, saudaraku, gereja Tuhan, dan saudaraku menghormati tubuh dan darah Yesus. Saudaraku, gereja Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dalam Keluaran 12 ayat 17, Keluaran pasal 12 ayat 17, merayakan hari raya makan hari Paskah adalah rahasia Tuhan akan membawa keluar umatnya dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Keluaran 12 ayat 17. Keluaran 12 ayat 17. Amin. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Amin. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukan keluar dari tanah Mesir. Amin. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Amin. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Perhatikan gereja Tuhan. Waktu mereka makan makanan Paskah, yang pertama, Tuhan itu memberikan pembebasan yang total. Tuhan itu, gereja Tuhan, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan menganggap enteng tubuh dan darah Tuhan. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan, waktu engkau dan saya menghormati roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Karena waktu engkau dan saya, saudaraku, haleluya, memakan tubuh dan darahnya, engkau dan saya mengingat hari kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Itu adalah rahasia gereja Tuhan, engkau dan saya tidak lagi terikat dengan kuasa kegelapan, tidak terikat lagi dengan kuasa perbudakan, tetapi hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 27, Tuhan akan membuat perbedaan. Berkat yang pertama, engkau dan saya akan menerima pembebasan yang total. Berkat yang kedua, gereja Tuhan, engkau dan saya akan menerima perbedaan. Hidupmu akan berbeda, masa depanmu akan berbeda, keuanganmu akan berbeda, kesehatanmu akan berbeda. Bukankah Maliaki 3:18 berkata, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kapan itu terjadi? Waktu engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, menghormati tubuh dan darahnya. Waktu engkau dan saya merayakan Paskah, maka saudaraku, sambutlah gereja Tuhan, haleluya, Paskah dengan sukacita, Paskah dengan iman. Karena itu adalah rahasia engkau dan saya, hidupmu mengalami berkat yang dahsyat dan luar biasa. Keluaran 12 ayat 27. Haleluya. Keluaran 12 ayat 27. Amin. Maka haruslah kamu berkata, Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. itulah korban bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Mesir. Ketika dia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Perhatikan gereja Tuhan. Tuhan menulahi orang-orang Mesir, tetapi Tuhan memberkati rumah orang-orang Israel. Ulangi lagi. Keluaran 12 ayat 27. Keluaran 12 ayat 27. Amin. Maka haruslah kamu berkata, Maka haruslah Anda dan saya berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. itulah korban bagi Tuhan yang melewati rumah orang Mesir. Ketika dia melewati rumah orang Mesir tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Bisakah saudara melihat? Ketika mereka memakan, saudaraku, haleluya, makanan Paskah, makanan spesial, makanan khusus. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan itu membuat perbedaan. Tuhan, saudaraku, menulahi rumah orang-orang Mesir. Tetapi, saudaraku, di waktu yang bersamaan, Tuhan itu mencurahkan berkat ke rumah orang-orang Israel. Sehingga gereja Tuhan, di rumah orang-orang Mesir ada tangisan. Tetapi di rumah orang-orang Israel ada sukacita, ada sorak-sorak. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, pintu terbuka. Berkat yang pertama, gereja Tuhan, Anda dan saya akan mengalami pembebasan yang total. Anda dan saya akan mengalami kelepasan yang total. Hidupmu tidak lagi diperbudak oleh kekuatan apapun. Yang pertama. Yang kedua, engkau dan saya akan menerima perbedaan. Hidupmu akan berbeda. Mengapa engkau berbeda? Bukan kuat, bukan gagah.
Karena ada darah Yesus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu atas hidup saya dan atas hidup saudara. Ya, berkat yang kedua. Yang ketiga, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, Keluaran 12 ayat 29. Haleluya. Keluaran 12 ayat 29. Keluaran 12 ayat 29. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Saudaraku, maka malam itu juga Tuhan yang berperang dan membunuh orang-orang Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung orang tawanan Amin. yang ada dalam liang tutupan, Amin. beserta segala anak sulung hewan. Amin. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu Yes. bersama semua pegawai dan semua orang Mesir, Amin. dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, Amin. sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Gereja Tuhan, jangan menganggap enteng tubuh dan darah Tuhan. Gereja Tuhan waktu engkau dan saya menerima tubuh dan darah Tuhan dan mengikuti itu, gereja Tuhan menerima itu dengan sukacita. Menerima itu dengan pengucapan syukur. Dengarkan gereja Tuhan. Bukan lagi engkau yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang, memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Sehingga di dalam rumahmu yang ada bukan suara kematian. Di dalam hidupmu yang terdengar bukan suara kematian, tetapi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam perjalanan kehidupan saudara, bisnis saudara, karir saudara, pelayanan saudara, yang terdengar adalah suara kemenangan, suara sorak-sorak, suara sukacita. Mengapa? Karena bukan lagi engkau yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu setan, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, mengertikah saudara? Waktu engkau dan saya terhubung kepada kematian Tuhan di atas kayu salib. Waktu engkau dan saya merayakan hari kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Di mana gereja Tuhan oleh darahnya dosa kita sudah diampuni. Segala kutuk sudah dipatahkan. Dan oleh bilur-bilurnya engkau dan saya telah disembuhkan. Sudah disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, yang keempat. Saudaraku gereja Tuhan, saudara gereja Tuhan, perjamuan kudus. Haleluya. Harus tetap diingat dan terus dilakukan sekalipun Tuhan sudah menjawab doa-doa saudara. Keluaran 12 ayat 25. Ada banyak orang saudaraku waktu dia sakit. Saudaraku, dia makan tubuh dan minum darah Tuhan. Waktu dia sakit, dia berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tapi setelah dia sehat, dia sudah lupa dengan bilurnya. Gereja Tuhan, jangan melupakan bilur Tuhan walaupun Anda sudah sehat. Saya ulangi, jangan melupakan bilurnya walaupun hari ini engkau sehat. Tapi gereja Tuhan, hari ini engkau sehat oleh karena bilurnya. Sekalipun engkau sudah sehat, tetaplah ingat bilur itu. Karena oleh bilurnya engkau dan saya disembuhkan Tuhan. Oleh darahnya engkau dan saya sudah diampuni, sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Gereja Tuhan, Keluaran 12 ayat 25. Haleluya. Keluaran 12 ayat 25. Keluaran 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, apabila kamu telah tiba di negeri yang Tuhan sudah janjikan, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Pelihara ibadah itu. Ingat pengorbanan Tuhan. Ingat karya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku ingat, ada orang yang 38 tahun sudah disembuhkan Tuhan. Apa pesan Tuhan? Ketika Yesus berjumpa dengan dia di bait Allah. Hei, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Gereja Tuhan, dosa akan membuat manusia akan lebih buruk. Saudaraku, dosa akan membuat karirmu, keuanganmu, masa depanmu, pelayananmu akan jauh lebih buruk. Tetapi gereja Tuhan, waktu engkau dan saya percaya kepada tubuh dan darahnya, itu akan membuat keadaanmu akan lebih baik, kesehatanmu akan lebih baik, masa depanmu akan lebih baik. Alkitab berkata, sekalipun engkau sudah sampai di tanah yang penuh susu dan madu, jangan lupakan hari yang besar itu. Jangan lupakan, saudaraku, haleluya, hari yang luar biasa itu. Ulangi lagi, sekali lagi, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan. Keluaran 12 ayat 25, haleluya. Keluaran 12 ayat 25. Amin. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, apabila kamu telah tiba di negeri yang penuh susu dan madu itu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Harus pelihara. Ibadah yang mana, Pak Pendeta? Ibadah di mana gereja Tuhan mereka harus makan makanan Paskah. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, karena saudara gereja Tuhan makan makanan Paskah adalah gereja Tuhan, haleluya, mengingatkan kita tentang karya Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Maka saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab berkata, lihat Alkitab saudara, haleluya, dalam 1 Korintus pasal 11, haleluya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Saya berdoa mulai hari ini Bapak Ibu, biarlah iman saudara bangkit hari ini. Sehingga gereja Tuhan kau dan saya akan menghormati tubuh dan darah Tuhan dimanapun saudara berada. Saudaraku, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengambil roti. dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Yesus memecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lanjutkan terus, haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. saudaraku, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, setiap kali kita makan tubuh dan minum darahnya, engkau dan saya sedang mengingat akan hari yang besar itu, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Oleh tubuhnya dan oleh darahnya engkau dan saya diselamatkan, dosamu diampuni, tubuhmu disembuhkan, hidupmu diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan gereja Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 29. Orang-orang yang tidak menghormati tubuh dan darah, mereka menerima penghukuman dan kematian. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menghormati tubuh dan darah menerima berkat, menerima kesehatan, dan menerima umur panjang. 1 Korintus 11, haleluya, ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 29. Amin. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Alkitab berkata, banyak di antara kamu yang menjadi sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. bahkan ada yang meninggal. Mengapa? Karena tidak menyambut, tidak menghormati tubuh dan darahnya. Gereja Tuhan, sebaliknya, waktu ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, hari ini engkau dan saya menanamkan dalam hatimu, saya harus menghormati tubuh dan darah Tuhan. Karena waktu engkau dan saya mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya, engkau dan saya mengingat hari yang besar itu, dan engkau percaya, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh tubuh dan darah Yesus, dosamu diampuni, sakit penyakitmu disembuhkan, hidupmu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perlu gereja Tuhan kau dan saya harus mengajarkan ini turun-temurun kepada anak-anakmu. Keluaran 12 ayat 26-27. Saudaraku, Bapak Ibu dimanapun saudara dan saya berada, ceritakan tentang Yesus. Ceritakan tentang pengorbanannya. Ceritakan tentang saudaraku karya Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu yang menyelamatkan Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Keluaran 12 ayat 26-27. Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Amin. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? apakah arti ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. amin. Saudara, Bapak Ibu gereja Tuhan, waktu Anda dan saya makan tubuh dan minum darahnya, gereja Tuhan ajarkan kepada anak-anakmu bahwa roti dan anggur, waktu Anda dan saya mengambilnya, engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Itu adalah gereja Tuhan, engkau dan saya sedang mengingat hari kematian Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya berdoa hari ini, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga gereja Tuhan, waktu Anda dan saya makan tubuh dan minum darahnya dengan cara yang benar, Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, haleluya, haleluya, hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, khotbah ini akan saya lanjutkan lagi tentang, saudaraku, haleluya, tentang kuasa tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Saudara gereja Tuhan, mari angkat tangan saudara. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, sebelum Anda dan saya makan tubuh dan minum darahnya, saudaraku,
Kalau Anda dan saya yang mendengarkan khotbah ini belum bertobat, belum lahir baru, Anda tidak boleh makan tubuh dan minum darah Yesus. Saya ulangi. Kalau Anda dan saya belum bertobat sungguh-sungguh, belum lahir baru, engkau dan saya tidak boleh makan tubuh dan minum darahnya. Karena itu gereja Tuhan, kalau ada di antara saudara belum bertobat, gereja Tuhan, inilah waktunya hari ini kau datang kepada Yesus, mengakui segala dosamu, mengakui segala kejahatanmu, dan minta darahnya menyucikan engkau dengan dahsyat dan luar biasa, agar hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam dan amarah, jangan ambil tubuh dan darahnya. Maka Yesus berkata, jika ada yang tersimpan dalam hatimu antara engkau dengan saudaramu, Tuhan Yesus berkata, tinggalkan persembahanmu, berdamai dengan orang itu, baru engkau kembali datang untuk mempersembahkan persembahanmu. Gereja Tuhan, jika ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara dan saya menyimpan akar pahit, menyimpan kebencian, gereja Tuhan, sebelum Anda memakan tubuh dan minum darahnya, gereja Tuhan, haleluya, bereskan hari ini juga. Karena saya percaya, haleluya, berkat akan mengalir waktu engkau dan saya, saudaraku dan saya, menerima tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang benar. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti saudara tinggi-tinggi. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari mengucap syukur, ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Tuhan, hidupmu diberkati. Tuhan membuat perbedaan. Engkau dibebaskan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dosa kita diampuni. Sakit penyakit kita disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku diperbuat bagi kamu. Perbuat lain peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan ini persekutuan darah Yesus. Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur. Oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus, kejahatan pelanggaran kita diampuni. Gereja Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya, hari ini kau dan saya disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Adakah saudara yang sakit? Kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Terima malah hari ini juga. Oleh bilur-bilur Yesus, kau dan saya disembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak kami mengucap syukur. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami boleh memberi, karena kami diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari bawa persembahan saudara, ucapan syukur saudara, persepuluhan saudara, saudaraku dengan sukacita, karena persembahan persepuluhan, persembahan khusus menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ada beberapa pengumuman yang penting. Saudaraku, 2 Fajar berjalan dahsyat dan luar biasa. Dan Misma malam, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, haleluya.